Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sofyan Rofi selaku dosen pengampu mata kuliah AIK 3, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isfirnasan Andania dengan NIM akhiran 01 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arbi, NIM 2410221017. Dan selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ulil Firdaus dengan NIM 2410221031. Dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Galang Maulana dengan NIM 2410221048. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Kusuma dengan akhiran NIM 05. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, presentasi yang akan kami bawa yaitu tentang Muhammadiyah dan perannya dalam pemberdayaan masyarakat sebagai warga negara. Pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini yaitu Muhammadiyah adalah sebagai organisasi Islam modern yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Bergerak di bidang dakwah dan sosial. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang tidak hanya fokus pada keagamaan, tetapi juga aktif menjawab persoalan sosial masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kegiatan kemasyarakatan. Ada beberapa pembahasan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah landasan gerakan Muhammadiyah merupakan Al-Quran dan hadis, tajdid atau pembaruan, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan Muhammadiyah ini berlandaskan ajaran Islam yang mendorong pembaruan dan perbaikan sosial agar umat Islam dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu peran Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu sekolah dan perguruan tinggi. Muhammadiyah mendirikan banyak sekolah dan perguruan tinggi di berbagai daerah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat luas. Yang kedua yaitu pendidikan karakter. Selain mengajarkan ilmu pengetahuan, Muhammadiyah juga menekankan pendidikan karakter. Peserta didik dibina agar memiliki akhlak mulia, sikap disiplin, tanggung jawab, serta nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu akses pendidikan luas. Muhammadiyah membuka akses pendidikan bagi semua kalangan, termasuk masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Nah, melalui berbagai lembaga pendidikan yang didirikannya, Muhammadiyah berperan penting dalam mencerdaskan masyarakat serta membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya, peran Muhammadiyah di bidang sosial. Yang pertama yaitu rumah sakit dan klinik. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit dan klinik agar masyarakat dapat memiliki akses untuk berobat. Dan yang kedua yaitu pelayanan kesehatan terjangkau. Muhammadiyah membuka pelayanan kesehatan terjangkau agar orang yang sakit dapat berperiksa dengan murah.
bagi orang yang tidak mampu. Dan yang ketiga yaitu untuk semua lapisan masyarakat. Melalui rumah sakit dan klinik, Muhammadiyah berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun sosial. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, peran Muhammadiyah di bidang sosial yaitu yang pertama, panti asuhan dan layanan sosial. Yang kedua Muhammadiyah mengelola panti asuhan dan berbagai layanan sosial untuk membantu anak yatim, lansia, dan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, penanggulangan bencana. Muhammadiyah juga aktif dalam membantu korban bencana alam melalui tim relawan dan bantuan kemanusiaan, seperti penyediaan makanan, layanan kesehatan, dan tempat pengungsian. Yang ketiga, kepedulian terhadap masyarakat. Muhammadiyah juga aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu anak yatim, korban bencana, dan masyarakat kurang mampu sebagai wujud kepedulian sosial. Baik, selanjutnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Muhammadiyah juga bertujuan mengembangkan UMKM. Yang pertama, mengembangkan UMKM Muhammadiyah. Pengembangan UMKM oleh Muhammadiyah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mendorong kemandirian ekonomi warga Muhammadiyah dan masyarakat, dan menjadikan UMKM sebagai sarana dakwah ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Yang kedua, koperasi masyarakat, koperasi Muhammadiyah dalam masyarakat. Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui usaha simpan pinjam, perdagangan, serta pengembangan UMKM. Pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi, sekaligus menjadi bagian dari dakwah Muhammadiyah melalui praktik ekonomi yang beretika dan berkeadilan. Ketiga, kemandirian ekonomi Muhammadiyah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha produktif agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan semata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Muhammadiyah sebagai warga negara. Yang pertama, membentuk warga negara aktif. Muhammadiyah berperan mendidik masyarakat agar menjadi warga negara yang aktif, yaitu peduli terhadap masalah sosial, hukum, pendidikan, dan masyarakat. Warga negara aktif tidak bersikap apatis, tetapi ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan demokrasi. Yang kedua, menanamkan nilai kebangsaan. Muhammadiyah menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, persatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Muhammadiyah ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui berbagai amal usaha seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit,
panti asuhan, dan kegiatan sosial lain yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban, seperti tertulis pada bagian bawah gambar. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, yakni dampak positif bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat lebih mandiri. Muhammadiyah mendorong kemandirian melalui amal usaha di bidang pendidikan ekonomi dan sosial, sekolah, perguruan tinggi, panti asuhan, serta program pemberdayaan ekonomi umat, membentuk masyarakat yang tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan pihak lain, tetapi mampu pengelolaan potensi dan sumber daya sendiri secara berkelanjutan. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan meningkat. Kontribusi Muhammadiyah sangat nyata melalui pendirian lembaga pendirian dari PAUD hingga perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, serta layanan kesehatan masyarakat. Dampaknya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan yang lebih luas, serta derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan merata. Yang terakhir, yakni kesadaran sosial tumbuh. Gerakan Muhammadiyah menanamkan nilai kepedulian sosial, keikhlasan, dan semangat tolong-menolong, yakni yang tertera dalam surah Al-Ma'un. Hal ini mendorong masyarakat untuk peka terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan bencana, serta aktif terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan sosial. Peran Muhammadiyah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup dan solidaritas sosial. Secara keseluruhan, peran Muhammadiyah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berbasis tindakan nyata. Muhammadiyah memperkuat solidaritas sosial, membangun kehidupan masyarakat yang lebih beradab, berkeadilan, dan berorientitas pada kemajuan. Selanjutnya yang terakhir akan disampaikan oleh koordinator presentasi pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada para rekan saya yang sudah menjelaskan. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu adalah Muhammadiyah berperan strategis memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Kontribusi nyata bagi Indonesia. Secara keseluruhan, Muhammadiyah memiliki peran besar dalam pemberdayaan masyarakat dan pembentukan warga negara yang berdaya, peduli, dan berkontribusi bagi bangsa. Terima kasih kami sampaikan. Kami tutup presentasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.